Hey yo, selamat datang kembali di channel Matematika saya dan ya ini adalah video ketiga. Kalau yang belum nonton video 1-2-nya silahkan tonton dulu biar lebih jelas lagi. Ini adalah video ketiga lanjutannya IKMC 2020 level SD ya, kelas 1-2 pre-ekolier ya. Oke, langsung aja ke soal nomor 17. Jadi di video ini ada 17 sampai 24 yang poinnya adalah 5 ya kalau benar ya. Dari nomor 1 sampai 24 jika salah itu minus 1. Kalau tidak jawab skornya 0. Oke, waktu kerja 90 menit untuk 24 soal ini. Ya, soal nomor 17. Tom memiliki 9 kartu. Dia mulai, ya kartunya seperti ini, ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 dengan bangun persegi, segitiga, lingkaran ya. Dia mulai meletakkan kartu tersebut pada papan di bawah ini, di mana setiap kolom dan baris harus tersusun dari semua bentuk bangun yang berbeda, bangun datar berbeda, dan jumlah bangun yang berbeda juga. Oke. Kartu apa yang harus diletakkan pada persegi abu-abu? Ya. Oke, langsung aja kita analisa. Di pojok kiri atas ini ada satu bulatan, di bagian bawahnya ada 2 buah segitiga. Otomatis tengah ini harus yang 3 ya. 3 tapi yang persegi, berarti ini 3 persegi ya. Ini 3 persegi. Ya. Oke. Tengahnya itu ada 2 buah lingkaran, otomatis sampingnya lagi itu pasti harus satunya adalah satu segitiga ya, biar bangunnya berbeda. Oke. Dari gambar keterangan ini kita sudah bisa pastikan yang A itu udah pasti salah. Yang B juga salah. Nah, yang C itu 2 buah persegi. 2 buah persegi tidak mungkin letak di abu-abu karena angkanya sama-sama 2 ya, jadi nggak mungkin. Nah, sisa 1 sama 3. 1 sama 3. Tapi 3-nya di sini 3 buah lingkaran, sedangkan di tengah itu 2 buah lingkaran. Jadi ini juga pasti tidak mungkin karena tidak boleh bangun yang sama. Berarti jawabannya adalah D. Ya. Oke, untuk bentuk yang sebenarnya adalah seperti ini. Ini 1 buah lingkaran. Berarti, bukan 1 buah lingkaran, ini 1 buah kotak ya. 1 buah kotak. Ya, 1 buah kotak, ini 2 lingkaran, otomatis ini 3 buah segitiga. 3 buah segitiga. Berarti ini harus 2 kotak. Ya. Dan ini 3 buah persegi ya. Bukan 3 buah persegi. 3 buah bulatan ya. 3 buah bulatan. 1, 2, 3. Oke, jadi seperti ini bentuknya ya. Selesai nomor 17, kita lanjut. Ya, 18. 2 buah kereta api yang sama, masing-masing dengan 31 gerbong, berjalan dari arah yang berlawanan. Ketika mereka berpapasan, gerbong nomor 19 kereta api yang satu tepat di seberang gerbong nomor 19 kereta api yang lain. Oke. Kereta nomor berapa yang di seberang kereta nomor 12? Oke, ini sebenarnya cukup simple ya. Kalau kalian mau tuliskan ya silakan dituliskan. Tapi di sini karena 19 dia ketemunya dengan 19. Ini kan jumlahnya 38. Berarti yang 12 ketemu dengan berapa? Sehingga jumlahnya juga 38. Berarti jelas jawabannya 26 ya. Oke, D ada ya jawabannya ya. Lanjut lagi 19. Mark si lebah hanya bisa ya, ini bukan bias ya, hanya bisa berjalan pada segi 6 berwarna abu-abu. Ada berapa cara kalian dapat mewarnai 2 buah segi 6 berwarna putih sehingga Mark dapat berjalan dari A ke B? Oke, yang putih ini kalau saya tandai di sini, berarti dia kita bisa mewarnai cuma di sini ya. Di sini. Kalau sebelahnya ini nggak bisa ya. Sebelahnya ini nggak bisa karena jauh. Berarti cuma bisa sini. Berarti cuma ada satu jalan. Kalau dari sini dia jalannya cuma satu. Oke ya. Kita hapus dulu. Ini cuma satu. Kita hapus dulu. Kalau dari sini, dia bisa di sini. Dia bisa di sini. Berarti ada 2.
Berarti ada 2 ya. Oke, 1 tadi 1, sekarang 2. Kalau dia di sini, kita bisa warnai di sini atau di sini. Ya. Berarti totalnya ada 1. Yang tadi tengahnya 2, ujungnya itu 2. Berarti ada 5 cara ya mewarnai segi 6 putih ya, supaya si mark ini bisa jalan dari A ke B. Oke, lanjut lagi. Nomor 20. Sebuah anak panah menunjuk dari orang pertama kepada orang kedua. Artinya orang pertama lebih tinggi dari orang kedua. Oke, ada contoh. Dari gambar, B lebih tinggi dari A. Ya, B tanda panah ke A ya. Berarti B lebih tinggi dari si A. Pertanyaannya, siapakah yang paling pendek? Oke, tinggal lihat aja yang tidak ada panah ke siapa-siapa ya. Tidak ada panah ke siapa-siapa. Jelas C ya ini ya. Ini tidak ada panah ke siapa-siapa. Berarti jelas dia yang paling pendek. Berarti jawabannya C. Oke. Lanjut lagi. 21. Terdapat beberapa apel dan 8 pir pada sebuah keranjang. Setiap buah berwarna hijau atau kuning. Oke. Jumlah apel 3 lebih banyak dari buah berwarna hijau. Pada keranjang terdapat 6 pir berwarna kuning. Berapa banyak apel kuning pada keranjang? Oke, di sini diketahui kita ada 8 pir. Di sini ada 6 pir. 6 pirnya kuning. Berarti otomatis sisa 2 pir. 2 pir itu hijau dong, kalau gitu ya. Berarti 2 pir hijau. Nah, di sini ada jumlah apel. Apel itu katanya itu adalah 3 lebih banyak daripada berwarna hijau. Berarti 3 ditambah yang berwarna hijau itu adalah 2 pir. Ya. Ditambah yang apel yang hijau ya. Apel hijau ya. Berarti saya tulis A hijau ya. A hijau. Oke. Ini apel yang ini adalah apel seluruhnya. Berarti kalau saya apel seluruhnya, saya kurangkan dengan apel hijau, saya pasti dapat apel kuning dong. Berarti saya dapat apel kuning. Ya, apel kuning. Yaitu sebanyak 3 tambah 2. Berarti sebanyak 5. Jadi, ada berapa banyak apel kuning? Jawabannya ada 5. Yaitu B. Oke. Lanjut lagi nomor 22. Row ya. Row menuliskan bilangan 1, 2, 3, 4, 5 masing-masing sekali pada sebuah lingkaran. Sehingga jumlah bilangan pada baris dan kolom adalah sama. Bilangan apa yang mungkin ditulis pada lingkaran dengan tanda tanya? Oke, ini gambarnya ya. Jadi kalau saya bikin dalam bentuk pemisalan ya. Kalau saya misalkan ini A, ini B, ini C, ini D, ini E. Saya bisa dapat B tambah C tambah D, B tambah C tambah D. Itu jumlahnya adalah suatu bilangan misalnya K. Lalu A tambah C tambah E. Itu sama ya, K juga. Kalau keduanya saya tambahkan, sebelah kiri saya dapat A tambah B tambah C tambah D tambah C lagi ya. Jadi ada A tambah B tambah C tambah D tambah E. Ini saya kelompokkan. Lalu saya tambahkan C lagi karena C-nya ada 2. Ini akan sama dengan ruas kanannya adalah 2K ya. K tambah K 2K. Nah, A, B, C, D, E itu diwakili oleh bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau saya tambahkan 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Kan semuanya terpakai. Itu hasilnya adalah 15. Jadi A tambah B tambah C tambah D tambah E ini bisa kita ganti dengan 15. Jadi 15 tambah C sama dengan 2K. Ya, ini genap. Ini ganjil. Maka C harus ganjil ya. Karena ganjil tambah ganjil itu genap. Berarti C itu bisa 1, C itu bisa 3, C itu bisa 5. Karena 1, 3, 5 itu yang ganjil dari angka 1, 2, 3, 4, 5.
Berarti jawabannya adalah 135, berarti yang E. Nah, untuk bentuknya seperti apa? Saya kasih contoh salah satunya, atau semuanya saya kasih contoh ya. Misalnya C-nya 1, berarti tengahnya 1. Kalau tengahnya 1, otomatis berarti K-nya 8 ya. 87, berarti ini bisa 25. Ini 3, 4. Ini salah satu modelnya. Atau pakai yang 3 ya. Kalau 3 berarti dia 18, 9 ya. 9 berarti 6. Ini 15, 2, 4 juga bisa. Yang terakhir ini yang 5. 5 itu berarti 10. Berarti 1, 4, 2, 3. Nah, ini bentuk-bentuk kemungkinannya seperti ini ya. Mungkin susunannya berbeda dari yang kalian. Ya, intinya yang C itu yang di tengah itu bisa 1, bisa 3, bisa 5. Oke. 2 soal lagi. Ini nomor 23. 6 bilangan berbeda dipilih dari 1 sampai 9, kemudian 1 bilangan dituliskan pada setiap permukaan kubus. Permukaan kubus ada 6 ya. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Jumlah bilangan pada setiap sisi yang berhadapan adalah sama. Maksudnya atas dengan bawah, kiri dengan kanan, depan dengan belakang ya. Bilangan berapa yang berhadapan dengan 5? Oke, ini 5 ya. Kita coba-coba dari pilihan ganda aja deh. Misalnya kalau 3. 3 berarti 5, 3 kan? Berarti totalnya 8. Di sini sudah ada 8. 8 tak mungkin dengan 0 dong. Berarti ini salah. Kalau yang 5 kan sama-sama 5 ya. Nggak mungkin. Kalau 6, 5 dengan 6, 11. 8 dengan 3, oke. 4 dengan 7. Ah, ini oke nih. Ya. Berarti jawabannya sudah C. Oke, kita bisa cek lagi dengan misalnya nomor D. 7. 5, 7, 12. Berarti 8 dengan 4. 4 sudah terpakai. Ini salah. Kalau yang 9, 5 dengan 9, jumlahnya 14. 8 dengan 6, oke. Tapi 4-nya dengan 10. Tidak ada 10. Di sini hanya sampai 9. Berarti ini juga salah. Berarti jawabannya sudah jelas adalah C ya. Oke. Ya, ini yang terakhir nomor 24. John dan Olivia saling berbagi permen. Mula-mula John memberi Olivia permen sebanyak yang Olivia punya. Oke. Kemudian Olivia memberi John permen sebanyak yang John punya sekarang. Berarti sisa John yang setelah dikasih ya. Setelah itu masing-masing memiliki 4 permen. Oke, masing-masing 4 permen. Ini ada John, ini ada Olivia. Dia ada 4 permen, berarti total 8 dong. Ya, total 8. Nggak mungkin susunannya 4-4. Kalau 4-4 itu kan hasil akhir. Kalau dikasih 4 nggak mungkin. Jadi yang 8 ini kemungkinannya bisa 5-3, 6-2, atau 7-1. Ya. Permen Olivia pasti lebih sedikit. Kalau lebih banyak, John tidak mungkin bisa memberikan permennya. Ya, kita tinggal cek aja kemungkinan-kemungkinan apakah ini atau ini atau ini. Oke, saya mulai dengan 5-3 ya. Kita cek 5-3. 5-3 ya. 5 itu John, 3 itu Olivia ya. Kasih 3 permen, berarti ini sisa 2 permen, ini jadi 6. Terus Olivia kasih sisa permen, berarti ini jadi 4, ini kurang 2 jadi 4. Nah, ini benar. Berarti jawabannya adalah John 5, Olivia 3. Tapi yang ditanya apa sih? Berapa banyak permen John mula-mula? Oke, berarti jawabannya 5. Selesai ya. Oke, akhirnya selesai 8 soal berikutnya di video ketiga ini. Jangan lupa di like, share ke kawannya, subscribe bagi yang belum subscribe. Semoga video ini bermanfaat bagi yang sudah mengikuti IKMC ini maupun yang belum ya. Oke. Ya, sampai di sini dulu pembahasannya. Nantikan video pembahasan lainnya. Bye-bye.